Selamat malam ya. Salam secangkir kopi pahit yang bagi tubuh kita menyehatkan dan bagi jiwa kita menyegarkan. Kali ini kita akan sharing bersama-sama mengenai tentang jalan hidup kita, mengenai tentang jalan pulang kita. Ya, ini sebenarnya bukan masalah rohani, tetapi saya ingin membahasnya secara alamiah saja, secara natural saja, bukan supranatural gitu kan. Tetapi memang ada hubungannya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Judul materi kita kali ini adalah merindukan jalan pulang ke surga. Jadi kadang-kadang manusia itu salah memahami bahwa surga itu adalah tujuan. Ya. Kalau surga adalah tujuan, maka neraka juga adalah tujuan sebenarnya. Jadi manusia hidup itu kan sebenarnya punya tujuan hidup. Jadi ketika manusia di akhirat sendiri, nanti juga ada tujuan hidupnya. Ya, tujuan hidup yang berkelanjutan ya, dari lahir sampai meninggal dunia sampai ke akhirat. Karena pada dasarnya di akhirat nanti kehidupan itu kekal, ya. Akhirat itu kekalnya di surga atau kekalnya di neraka. Jadi surga itu bukan tujuan. Tapi kenapa manusia itu merindukan surga? Kalau kita memahami bahwa Allah itu ingin bergaul dengan ciptaannya, makanya diciptakanlah Adam dan Hawa itu tempatnya di Taman Eden atau Firdaus, ya, gambaran sebuah surga. Dan Allah itu bisa berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Tetapi manusia berbuat dosa, Adam dan Hawa ini akhirnya harus meninggalkan tempat itu, sehingga terputuslah hubungan antara Allah dan manusia. Makanya manusia ingin rindu pulang gitu. Sebenarnya itu gitu loh. Surga itu adalah tempat kita pulang gitu. Nah, sama Allah juga rindu ingin supaya kita pulang, sama-sama punya kerinduan gitu kan, karena Allah ingin tinggal dengan ciptaannya. Itu yang harus kita pahami sebelum kita punya arogansi untuk balik ke surga gitu kan. Nah, akhirnya kan muncul agama-agama yang merasa bahwa dirinya paling benar. Inilah jalan yang paling benar untuk pergi ke surga. Padahal keinginan manusia untuk kembali kepada Allah itu sih yang benarnya gitu, bukan kembali ke surganya, untuk kembali berhubungan dengan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa surga adalah rumah bagi Allah dan rumah bagi kita, ya kan? Jadi bukan cuma masalah yang disebut dengan keagamaan. Jadi orang beragama supaya masuk surga itu suatu hal yang sangat salah, maaf. Kalau rohaniawan mengajarkan gitu, saya bilang maaf. Karena bukan itu, gitu kan. Walaupun dalilnya gimana? Ya bacalah sejarah. Kenapa kita belajar sejarah dari Adam, kita belajar sejarah Musa, Nuh dan sebagainya? Itu kan suatu ada kerinduan akan Allah yang sejati, kerinduan manusia untuk ketemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Walaupun belum pulang ke rumah, tapi bisa berkomunikasi. Jadi saya contohkan ya beberapa sesi yang lalu ya, menceritakan tentang orang yang lahir di Jawa Barat, tetapi dia orang tuanya misalnya orang Sumatera. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup dia, walaupun dia lahirnya di Jawa Barat, dia tuh punya kerinduan untuk pulang ke Sumatera misalnya, ke Sumatera Barat. Sama, Adam lahir di surga, lalu kita anak-anak Adam, kita punya kerinduan untuk ke kampung halaman. Itu sebenarnya gitu kan. Lalu kenapa ada neraka? Begini, karena Adam dan Hawa berbuat dosa, dia najis dan kotor. Nah, untuk bisa balik lagi ke surga, ke tempat, ke rumah dia tinggal, itu kan harus suci lagi. Nah, karena itu manusia mencari berbagai cara untuk suci kembali dan bisa kembali lagi pulang ke rumah. Ada syaratnya, balik ke rumah harus suci gitu kan.
Nah, yang mau balik ke rumah akhirnya tidak suci, ya itulah disediakan tempat neraka. Jadi Allah tidak menghendaki manusia itu masuk neraka sebenarnya. Allah menghendaki manusia itu kembali kepada Dia gitu kan. Nerakanya hanya untuk si jahat, hanya untuk setan gitu kan. Karena Allah tidak tinggal dengan setan waktu itu gitu kan. Allah di surga tinggalnya tidak dengan setan tapi dengan para malaikat gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Nah, untuk mau kembali kepada Allah itu ya kalau Don Richardson meneliti bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi kalau di sekarang ini mungkin agama Islam, Kristen itu yang terbesar lah ya gitu kan, ada Yahudi. Tetapi ada bangsa-bangsa lain gitu loh yang tidak beragama Kristen, tidak beragama Islam, tidak beragama Yahudi, Konghucu, Buddha. Itu adalah suku-suku bangsa kecil yang terpencil di satu daerah, di Papua, ya kan, di Himalaya. Dan dari hasil penelitian itu, manusia memang merindukan Allah. Karena itu mereka membuat namanya tempat untuk Allah bisa hadir. Ya, ada yang punden berundak gitu kan, ada yang bikin mesbah gitu kan, supaya Allah bisa hadir di situ dan manusia datang ke situ, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan berharap Allah bisa mendengar dan menjawab. Nah, dalam catatan sejarah memang nabi-nabi dari Yahudi itulah yang bisa ya mendengar suara Allah. Musa, Ibrahim, Daud, Sulaiman, Nabi Ilyasa gitu kan. Ada banyak nabi situ sampai Daniel, Ayub, semua bisa ngomong sama Allah tanpa mereka mendirikan mesbah gitu kan. Tanpa mereka mendirikan misalnya punden berundak lah, bikin kuil segala macam, ya kan. Nah, itu yang memang terjadi ada. Jadi jangan salahkan orang yang agamanya tidak sama dengan agama kita, karena masing-masing orang mencari Allah dan mudah-mudahan menemukan Allah yang sejati. Persepsi tentang Allah setiap agama kan berbeda-beda. Nah, tidak bisa kita merasa kita yang paling benar. Kan itu bukan dari Allah sendiri, tapi persepsi manusia, walaupun mungkin banyak agama yang punya dalil-dalil. Betul. Dan saya tidak mau mengadili atau menghakimi atau menilai. Itu kan berdasarkan keyakinan masing-masing. Dan keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa diadili, sesuatu yang tidak bisa dinilai secara luar, tapi memang harus ke hati manusia itu sendiri. Nah, karena manusia itu ingin bertemu dengan Allah, lalu dibuatlah misalnya suatu ya suku-suku bangsa, agama-agama. Jadi saya belajar tentang Yahudi. Jadi Yahudi itu mereka tuh tidak pernah kepikiran untuk ke surga sebenarnya. Tapi yang penting orang-orang Yahudi dulu itu ya zaman Musa, zaman Daud segala macam. Yang penting mereka bisa berhubungan dengan Allah dan itu udah seperti di surga hidupnya gitu kan. Jadi ada yang punya keyakinan ya walaupun sama Yahudi ada punya keyakinan nanti ke surga nanti tidak gitu kan. Karena apa? Ada kerinduan dan kerinduan itu sudah terobati ketika mereka bisa bicara dengan Allah, ya kan. Tetapi juga ada agama lain kayak Buddhisme, Tao, Konghucu, yaitu bagaimana manusia berbuat baik untuk bisa ke surga. Nah, kita akan bahas mengapa ada thumbnailnya seperti itu ya. Saudara baca, berbuat baik untuk masuk ke surga. Atau yang keduanya, masuk surga dulu baru berbuat baik. Jadi pemahamannya begini. Banyak manusia melalui dalil-dalil yang mengatakan ini firman Allah, ini falsafah gitu kan, ini kebatinan. Ada yang menganggap bahwa untuk masuk kembali ke surga ya itu harus berbuat baik dan suci. Ya gitu kan, ada Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua sama dengan Islam juga, bahwa ketika manusia bisa suci baru bisa masuk surga, karena itu dosa mengotori manusia gitu kan. Nah, orang yang berdosa tidak bisa masuk surga gitu kan. Karena itu manusia harus selalu berbuat baik untuk bisa masuk surga. Tetapi cara ini pun, pikiran seperti ini, dasar seperti ini pun ada yang berbeda-beda. Misalnya di dalam Islam sendiri, ya, dihisab, tetap bisa masuk surga walaupun berbuat dosa, yaitu dengan dihisab, ditimbang. Kalau yang
baiknya lebih banyak, baru bisa masuk surga. Tapi kalau yang jahatnya lebih banyak, tidak bisa masuk surga. Terus ada juga pemikiran begini, harus suci murni, benar seperti kertas putih, baru bisa masuk surga. Atau ada juga yang menganggap bahwa untuk masuk surga itu dia harus masuk neraka dulu, disucikan, dibersihkan dulu, baru dimasukkan ke surga. Nah, konsep-konsep seperti ini ya benar-benar saja, sah-sah saja, karena memang untuk masuk surga harus bersih. Adam itu lama tinggal di surga, kalau dihisap ya lebih banyak berbuat baiknya daripada dosanya. Kan dosa Adam cuma satu, makan buah itu kan satu, tetapi harus keluar. Artinya apa? Kalau Adam itu suci karena satu, ya, karena nilai titik rusak susu sebelanga, karena satu titik saja di dalam kertas putih, ya itu udah mengotori. Nah, jadi saya tidak menentang orang yang menggunakan hisap untuk bisa masuk surga, tapi memang kenyataannya begitu. Adam itu berbuat baik setiap hari, bisa ngomong dengan Allah, bercengkrama dengan Allah, namai semua binatang, namai semua hewan di bumi ini, ya kan? Dia bisa melakukan banyak hal, tetapi satu dosa, satu pelanggaran itu membuat Allah marah dan keluar kau, gitu kan? Ibaratnya kan. Jadi memang harus benar-benar suci. Nah, karena itu manusia berpuasa, manusia mensucikan diri, manusia bersemedi supaya suci. Tetapi apa yang dimaksud dengan Allah suci itu seringkali tidak dipahami oleh manusia. Karena itu bangsa-bangsa zaman nabi-nabi dulu untuk berdoa itu harus membersihkan tangan, kaki gitu kan. Kalau orang najis misalnya habis berhubungan seks, habis haid, itu berdarah-darah, ya kan. Daud aja tidak boleh membuat baitullah kan, karena dia tangannya berdarah kan, karena dia membunuh orang. Jadi itu tidak bisa. Jadi pikiran konsep manusia tidak bisa, tidak boleh, ya kan? Jadi kalau saudara mau menghadap Allah, kondisinya haid, tidak boleh. Ya, bahkan mungkin ya kalau saudara yang muslim, saudara lagi menghadap Allah terus kentut, batal semua, pahalanya semua batal, kan gitu. Nah, jadi apa? Karena untuk menghadap Allah itu butuh suci secara jasmani. Itu kan bicara tentang jasmani, belum ngomong soal jiwa dan rohani. Bagaimana orang yang suci jasmaninya tetapi jiwanya tidak suci, bagaimana? Bisa nggak ketemu Allah? Ya kan? Nah, itu yang harus dipahami sebenarnya kalau kita belajar tentang nabi-nabi gitu kan, dari Yudaisme sampai ke Kristenan, bahwa untuk masuk kepada surga, ketemu Allah itu yang penting tuh bukan suci jasmaninya, tetapi suci rohaninya dan suci jiwanya. Ya, jadi beberapa kali banyak cerita bahwa Allah itu melihat hati manusia, bukan melihat jasmaninya gitu kan. Nah, itulah yang membuat Allah berkenan misalnya kepada Daud, kepada Ibrahim, kepada Henok gitu kan, Idris gitu kan. Kenapa berkenan kepada Elia gitu kan? Banyak gitu, banyak cerita nabi-nabi yang bahwa mereka itu bisa ngomong sama Allah karena hatinya yang suci, bukan badannya yang suci gitu loh. Bukan fisiknya yang suci, tapi hatinya yang suci. Dan itu yang harus bisa kita pahami gitu kan. Terus yang kedua ada konsep bagaimana saudara dijamin dulu masuk surga baru berbuat baik. Jadi ada jaminan masuk surga itu berbuat baik. Kalau tadi kan ada konsepnya berbuat baik dulu untuk masuk surga. Enggak, ini dijamin dulu sama Allah masuk surga. Dijamin kamu masuk surga, tapi kamu harus berbuat baik misalnya. Yaitu adalah konsep orang-orang Kristen, orang-orang Katolik gitu kan, orang-orang gereja-gereja ortodok. Kalau menganggap bahwa you dijamin masuk surga kalau kamu percaya, ya kan? Tetapi kamu harus melakukan kebaikan setelah itu. Jadi kamu diampuni, kamu harus mengampuni orang. Ya, kamu disucikan, kamu harus menyucikan hidupmu. Ya, kamu dikasih kebaikan, kamu harus berbuat baik. Nah, tentu konsep seperti ini memang bagi bagi dunia luar Kristen atau dunia Katolik memang agak sedikit rancu. Tetapi gini, saya belajar memahami gimana caranya saya memahami konsep ini kan. Ketika saya memahami gini, saudara ingin punya mobil atau punya motor,
Kita kan bisa melakukan dengan dua cara. Satu, kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya sampai 100 juta baru kita beli. Artinya ngumpulkan uangnya dulu, kerja keras dulu baru kita dapatkan benda itu. Atau yang kedua, kita beli dulu baru kita cicil bertahun-tahun. Nah, jadi ketika saya dapat hikmah atau dapat pencerahan seperti itu, ya jadi sah-sah saja bagi orang Kristen yang percaya bahwa mereka dijamin masuk surga, tetapi kebaikannya yang harus dijalani, harus melunasi gitu kan. Harus tetap hidup dalam kekudusan. Lalu kenapa? Karena Allah mengampuni mereka duluan. Jadi kalau mereka mengaku dosa, ya Allah mengampuninya dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Karena itu disucikan. Nah, karena mereka sudah disucikan, mereka tidak boleh berbuat dosa lagi. Gitu kan. Nah, berbeda dengan konsep tadi, konsep Buddhisme, Konghucu, Hindu gitu, konsep Islam, yaitu ya udah berbuat baik terus gitu kan. Pokoknya sampai harus masuk, sampai semua diampuni dosa baru bisa masuk. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Nah, karena itu saya tidak membicarakan tentang satu agama pun, tapi masing-masing saya kembalikan lagi kepada saudara semua. Ya, ini adalah pelajaran membandingkan agama-agama itu hal yang wajar, karena kalau saudara orang Muslim dan saudara kuliah di Kairo, di Mesir, Al-Azhar gitu kan, atau di UIN gitu, Universitas Islam Negeri, itu kan saudara yang Islam juga mempelajari agama-agama lain. Demikian juga saudara yang Kristen gitu kan, ketika saudara kuliah teologi dan saudara juga akan mempelajari Islam, saudara akan mempelajari Buddha segala macam. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang rancu atau sesuatu yang tabu gitu kan. Tapi memang harus kita bicarakan. Mempelajari agama-agama itu ya memang ada ilmunya, ada jurusannya, ada mata kuliahnya gitu kan. Nah, itu yang kalau saudara agak sensitif dengan saya bicarakan, saya jelaskan bahwa itu ada. Saudara silakan saja bisa belajar itu. Saya cuma ngasih intro saja gitu kan. Nah, dari dua konsep berbuat baik masuk surga atau masuk surga dulu berbuat baik, inilah yang sekarang ini ada di pemahaman manusia yang ada di dunia ini. Ya terserah masing-masing saudara mau pilih yang mana, itu kan keyakinan masing-masing, tapi kita saling mempelajari, saling ya jangan merasa saling benar gitu, jadi arogan gitu kan, akhirnya mengkafirkan yang lain gitu kan. Emang kamu sanggup masuk surga dengan kebaikan? Emang sanggup gitu misalnya? Emang sanggup kalau dihisap kebaikanmu lebih banyak daripada dosanya? Hal-hal yang seperti itulah misalnya, itu tidak boleh dilakukan. Mari kita saling menghargai, mari kita saling, keyakinan kita itu masing-masing silakan dijalani. Sebab kalau saudara yakin kepada sesuatu A dan tidak dijalani, ya sama aja saudara juga membohongi dirinya sendiri, artinya munafik gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, sesuatu tuh tentu menggelitik ya kan tentang Yesus ini. Kenapa dia melalui Yesus ini orang bisa masuk surga duluan, dijamin duluan. Nah, ternyata kalau menurut literasi baik dari Yudaisme, dari Kristen maupun Islam ya di dalam Al-Quran, bahwa Yesus itu kan kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah. Dia itu datang dari surga. Jadi sempat saya bertanya kepada orang Kristen, dia berkata begini, tidak ada ya, karena Yesus pernah berkata, tidak ada yang bisa datang kepada Allah di surga kecuali melalui aku. Ya, kata Yesus gitu kan. Lalu kenapa? Karena akulah datang yang dari surga. Gitu. Semua nabi datang dari dunia ini, lahir dari dunia ini. Cuma Yesus datang dari surga. Nah, kalau saya sih menyebut Yesusnya itu dengan Yeshua HaMashiach, itu kan nama aslinya. Jadi Yeshua HaMashiach itu berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kecuali ya, dia yang berasal dari Allah yang bisa ngasih jalan. Terus terjadi polemik. Nah, kita berdebat dengan teman-teman yang ini ya, artinya berdebat yang positif. Kita kan ingin mempelajari agama lain juga, ingin mempelajari keyakinan lain tanpa saling menyakiti. Kenapa? Nah, karena dia dari surga, maka dia tahu jalan pulangnya gitu kan, cara untuk jalan pulangnya. Nah, itulah yang menurut pemahaman bagi orang Katolik dan orang Kristen.
Nah, bagi orang Hindu, Buddha, Islam, ya tentu beda lagi yang tadi saya sebutkan, itu cara pertamanya. Bagi orang Hindu, Buddha, Islam, dan sebagainya. Walaupun di dalam Islam sebenarnya bagi ulama-ulama yang besar, orang yang besar yang sudah mereka memiliki ilmunya dalam, itu mengatakan bahwa masuk surga itu hak prerogatif Allah. Artinya tidak bisa ditawar. Jadi balik ke surga ya, ayo siapa yang mau pulang ya, ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi perbuatan baik tidak bisa gitu kan. Bahkan kemarin itu siapa? Ya Quraisy Shihab, ya ulama besar Indonesia juga bilang gitu. Ada hadisnya, Nabi juga berkata bahwa perbuatan baik manusia tidak bisa membawa manusia ke surga, gitu kan. Nah itulah yang dipahami oleh orang Kristen, bahwa perbuatan baik tidak bisa, ya perbuatan baik tidak bisa membawa orang ke surga kecuali Allah yang menghendaki, yaitu melalui Yesus, gitu kan. Karena itu saya dengar mereka berkata bahwa akulah jalan, ya. Akulah jalan, akulah hidup, katanya. Akulah kebenaran, demikianlah Yesua HaMashiach itu berkata begitu ya kepada murid-muridnya waktu itu kan. Nah itu jadi itu yang diyakini. Nah masing-masing kita tentu punya keyakinan dan kita saling menghargai. Jadi saya itu belajar ya sama seperti mungkin anggaplah saya di UIN gitu kan, mempelajari perbandingan agama-agama. Saya menemukan satu hal yang sama, walaupun semuanya sangat berbeda dan signifikannya ya, perbedaannya sangat signifikan antara Islam dan Kristen, cara masuk surganya itu sangat beda. Tapi satu hal yang dikatakan dari kedua kitab suci mereka bahwa apa? Iman itu adalah rahmat, anugerah daripada Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun akan beriman kalau Allah tidak menghendaki. Jadi di situ yang saya pegang. Karena itu kita tidak bisa saling menyalahkan atau tidak bisa merasa paling benar. Kenapa? Karena untuk orang menjadi percaya kepada Allah, orang untuk beriman itu karena kehendak Allah sendiri. Ya tidak ada seorang pun akan beriman kalau tidak Allah menghendaki. Itu bukan hasil usaha. Itu pemberian Allah gitu loh. Jadi iman itu adalah pemberian Allah, menganugerahkan, menjadi rahmat bagi setiap orang. Jadi kalau ada orang yang belum beriman, ya saya cuma berpikir ya Allah belum memberikan rahmat kepada dia gitu kan. Istilahnya di dalam Islam belum memberikan hidayah. Nah orang yang belum dapat hidayah ya jangan dihina gitu loh. Orang yang belum dapat hidayah jangan dicaci maki. Orang yang belum dapat hidayah jangan dibilang kafir. Karena itu hak prerogatif Allah gitu loh kan. Jadi yang menjadi salah di dalam agama-agama kita kan begitu. Orang yang belum dapat hidayah dihina, dicaci maki, dibilang kafir. Ya kan? Nah, jadi orang untuk percaya kepada Yesus ya kan. Katanya ada bilang tidak ada seorang pun percaya kepada Yesus kalau Allah tidak mengaruniakan gitu kan. Sama di dalam Islam, tidak ada seorang pun akan beriman kalau Allah tidak menghendaki. Itu kan intinya sama. Jadi saya mendapatkan itu. Ya udah, makanya kita saling menghargai saja. Bagi saudara yang Buddha, yang Hindu segala macam, ya udah kita saling menjaga. Karena itu sebenarnya saya setuju dengan budaya-budaya di luar negeri, di barat, bahwa yang namanya religion, kepercayaan, keyakinan itulah pribadi. Karena sebenarnya Allah punya berurusan secara pribadi, bukan komunal. Tapi kalau di Indonesia itu komunal. Jadi kalau satu orang beragama A, yang lain harus ikut-ikutan. Yang tidak beragama di satu kampung itu dikucilkan. Jadi komunal gitu, harus ikut gitu kan. Nah itu tidak bisa. Masa iman ikut-ikutan gitu. Ada orang lahir di agama A, ada orang di agama B, jadi ikut-ikutan saja tanpa memahami dan tanpa mengerti. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Jadi saudara, kenapa kita ingin ke surga? Kenapa kita berusaha payah ke surga? Sebenarnya karena kita ingin pulang ke rumah Allah kita yang menciptakan kita. Karena dulunya Adam dan Hawa, buyutnya kita gitu kan, kakeknya kita itu tinggal di sana, berhubungan dengan Allah gitu kan, bisa ngomong dengan Allah. Makanya karena itu kita punya kerinduan ngomong sama Allah, berdoa setiap hari ngomong sama Allah, walaupun mungkin di antara kita tidak ada yang dengar suara Allah itu kan. Nah itulah yang harus kita pahami sama-sama. Yuk
kerinduan kita adalah kerinduan yang benar. Demikian juga Allah punya kerinduan yang sama dengan kita untuk kembali bertemu bersama-sama. Jadi surga bukan tujuan. Surga adalah tempat kita pulang. Apapun cara saudara tadi yang saya uraikan, ya terserah gitu kan, kepada keyakinan masing-masing. Jadi mari kita merenung sejenak sambil ngopi gitu kan. Kita ngopi secangkir kopi pahit ya, supaya itu menyegarkan bagi jiwa kita, itu menyegarkan bagi pikiran kita, itu menyegarkan bagi tubuh kita, dan sharing kita ini memberikan manfaat ya. Kembali, sharing ini hanya intro supaya mudah-mudahan ya, yang belum dapat hidayah, yang belum dapat iman, anugerah daripada Allah dapat iman. Jadi saya berdoa supaya semua orang nanti kita kumpul sama-sama di surga. Itu bukan tujuan hidup kita, tapi kita pulang. Yuk kita pulang ke tempat dari mana dulu kita berasal, ya kan? Tapi roh kita ya, bukan jasmani kita, bukan biologis kita yang akan kembali ke surga, karena roh kita akan hidup kekal. Kalau jasmani kita kan sudah dikubur sudah, itu namanya manusia yang fana. Tapi manusia kekal kita adalah kembali lagi bergaul dengan Allah di surga nanti. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mau menyaksikan, terima kasih sudah mau merenung bersama-sama, terima kasih sudah mau mengkritisi bersama-sama. Yuk kita tetap semangat ya. Waktu kita hanya sebentar ya, tetapi kalau kita menemukan jalan yang benar, kalau kita menemukan sirotol mustaqim, kalau kata dalam Islam, mudah-mudahan kita mendapat hidayah untuk selalu bisa kembali pulang ke rumah.